Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Hilang vonis hakim 15 Februari 2023, suara dukungan yang menuntut keadilan bagi Eliezer bertambah. 122 akademi dari sejumlah universitas di Indonesia telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada beberapa poin alasan yang diajukan. Di antaranya Eliezer sebagai justice collaborator telah terbuka dan berkata jujur, membuka kotak Pandora kasus pembunuhan Yosua. Psikolog forensik Reza Indragiri menyebut dukungan ini merupakan langkah yang positif yang mempertemukan harapan masyarakat atas keadilan di ruang sidang dengan sistem peradilan di tanah air. Hadirnya para amikus curiae lewat secarik kertas merupakan sebuah langkah yang positif dalam rangka mencapai titik keharmonisan antara keadilan di ruang sidang dengan keadilan di luar sidang. Selama berpekan-pekan saya pikir ada kegelisahan dari masyarakat yang puncaknya adalah ketika jaksa penuntut umum mengajukan atau membacakan dakwaannya yang dipandang sebagai titik anti klimaks yang dipandang bertolak belakang dengan ekspektasi publik. Nah, kehadiran amikus curiae dengan surat mereka itulah yang tadi saya katakan boleh jadi akan mempertemukan atau mengharmoniskan antara ekspektasi keadilan di ruang sidang dengan realitas keadilan yang hidup di masyarakat. Sebelumnya pengajuan sebagai amikus curiae atau sahabat pengadilan juga telah datang dengan harapan yang sama. Keadilan bagi sang penguak fakta yang dituntut 12 tahun penjara. Meski tak ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan permohonan ini, namun besar harapan publik agar perlindungan kepada justice kolaborator menjadi presiden baik di peradilan tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Iya, lalu sejauh mana dukungan dari para sahabat peradilan atau amikus curiae ini berpengaruh bagi kondisi Richard Eliezer? Kita akan ulas bersama psikolog klinis Lisa Marili Japri. Mbak Lisa, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nitya. Mbak Lisa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terakhir kali kapan bertemu atau mungkin mendapatkan kabar soal Richard Eliezer melalui pengacara mungkin? Iya, kalau terakhir kali ketemu pada saat saya bersaksi ya. Jadi saksi ahli di persidangan itu 26 Desember ya 2022. Kalau kontak-kontakan mah saya rutin kontak-kontakan melalui Roni. Ya, pas setiap kali dia datang, bahkan kadang-kadang saya juga titip pesan kepada orang tuanya. Jadi kalau kontak-kontakan sih masih jalan terus. Cuman memang kan saat ini lebih susah untuk ketemu Icat. Dan kemudian juga ada beberapa kendala-kendala tertentu yang belum langsung bisa ketemu. Oke, kendala apa kalau saya boleh tahu dan apa yang Mbak Lisa sarankan atau katakan kepada orang tua? Kalau kendala ya tentunya perizinan, tidak semudah dulu. Kalau dulu kan memang sebagai saksi ahli bebas ya untuk masuk karena kita harus melakukan asesmen, pendampingan. Kemudian setelah itu kan Icat juga ada banyak hal-hal yang harus dia persiapkan tentunya bersama dengan tim PH-nya, mulai dari pledoi, kemudian ada duplik, hal-hal seperti itulah yang saya rasa. Maaf saya potong, ada pertimbangan kemudian untuk psikologisnya Icat nggak? Sampai harus dipastikan bertemu dengan berapa banyak orang, bicara mengenai apa saja? Bagaimana Mbak Nitya tadi terakhir agak terputus? Oke, saya ulang. Apakah ada kemudian cerita dari Bang Roni bahwa memang Icat ini tidak boleh sering bertemu terkait dengan kondisi psikologisnya mungkin? Sebenarnya enggak, tapi lebih kepada banyak persiapan aja yang harus dilakukan oleh Icat bersama dengan tim PH-nya yang membuat lebih baik mengurangi dulu aja pertemuan, tapi kan kontak tetap jalan ya sebenarnya. Oke. Terakhir LPSK mengatakan pasca tuntutan Richard Eliezer ini shock, ada perubahan pola tidur dan lain-lain. Sempat ngobrol apa mengenai hal ini dengan Bang Roni mungkin? Kalau berkaitan dengan shock, Mbak Nitya, saya rasa sih itu satu hal yang wajar ya. Kayaknya kalau dia nggak shock malah kita yang aneh kan. Tapi seperti kemarin beberapa kali juga sudah sempat ada terungkap dan bercerita Roni di Kompas TV juga melalui segmen Gaspol itu dikatakan bahwa justru pada akhirnya Icat yang menguatkan tim PH-nya nih yang memang sempat down dengan mendengar tuntutan dari JPU, tapi bounce back-nya kembali itu adalah dari sisi Icatnya justru menyemangati para tim pengacara pendamping hukumnya.
Jadi memang dari awal nampaknya seorang Richard Eliezer seperti itu ya Mbak ya karakternya. Anda melihat bahwa dia cukup kuat Oh sampai-sampai ya, setelah itu dituntut pun. saya paling kagum dengan Icat dari sisi itu sih, dan hasil asesmennya pun menunjukkan bahwa selain ada tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, kejujurannya juga sangat tinggi, dia sangat people person. Jadi dia senang untuk menyemangati orang, dia senang berada di lingkungan yang sangat kondusif, saling suportif, kemudian dia senang membantu, dia punya inisiatif yang besar sekali setiap kali untuk membantu orang lain, memberi dengan penuh kasih. Dia memang orangnya people person. Jadi ketika dia shock, tentunya itu nggak lama kemudian ketika dia merasa begitu banyak dukungan datang kepada dia, malah gantian dia yang bisa memberikan dukungan kepada tim PH-nya. Oke, berarti kita bisa bayangkan bahwa mengalirnya dukungan akhir-akhir ini terutama ya dari LSM, dari publik, dari para akademisi, ini menurut Anda cukup bisa menguatkan Icat sampai vonis nanti? Banget, sangat. Memang dia tadinya kan berasa sendirian. Maksudnya dia orang kecil dengan pangkat paling rendah, datang dari keluarga yang mungkin siapalah gitu kan, keluarga yang Richard Eliezer ini tidak ada yang kenal, kemudian berhadapan dengan satu orang besar di sebuah institusi yang besar pula. Awalnya dia menyangka bahwa dia akan sendirian, tapi ketika kemudian gelombang dukungan itu terus datang, Icat perlahan-lahan mulai bangkit. Nah, ketika kemarin terakhir dari berapa amicus curiae itu turun juga, jadi dia makin yakin bahwa ternyata bukan hanya masyarakat umum saja yang mendukung, tapi juga orang-orang yang diasumsikan punya pendidikan tinggi, posisi tinggi, ternyata memperhatikan selama ini berbulan-bulan panjangnya kasus ini dan pada akhirnya turut memberikan dukungan luar biasa buat Icat. Oke, menurut Anda yang dibutuhkan Icat saat ini adalah sekedar dukungan, empati begitu ya, atau justru malah pengakuan bahwa memang ia berada di posisi yang benar, ia berhak untuk mendapatkan keringanan vonis misalnya? Kalau saya rasa sih segala bentuk dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun ya Mbak Nitya itu dibutuhkan oleh Icat ya pada saat ini. Sebenarnya kalau kita melihat dalam psikologi sosial lebih luas lagi, rasanya tidak hanya Icat yang butuh hal seperti ini, tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Kita perlu melihat ada kepercayaan yang kembali bisa diraih, ada kejujuran yang bisa kita lihat di institusi yang sebenarnya menjadi pegangan untuk masyarakat Indonesia kan. Oke, kalau Anda melihat vonis ini tentu kita menyerahkan sepenuhnya pada hakim ya, Mbak Liza. Tapi bisa dipastikan apapun vonisnya nanti akan mengubah hidup seorang Richard Eliezer. Dari pengamatan Anda, sekuat apa Eliezer menghadapi putusan hakim nanti? Oke, karakteristik lain yang membantu Icat untuk bangkit itu adalah dia punya jiwa spiritual yang cukup tinggi. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi memang itu sudah tulisan cerita Tuhan yang sempurna buat dia. Tidak mungkin Tuhan memberikan cobaan melebihi kapasitas umatnya. Pasti ada maksudnya kenapa ini terjadi. Dia selalu mengatakan demikian. Jadi dia punya kekuatan dari sisi agamanya. Dia punya kekuatan dari keluarganya. Selain itu dia punya ketangguhan untuk mulai memetakan. Icat memang kadang-kadang down, kemudian shock, tapi bounce back-nya cepat dan kemudian langsung langsung tertata kira-kira ke depannya mau seperti apa. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Apa yang bisa aku kerjakan? Kemudian step-nya seperti apa? Dan itu terus dia melakukan hal-hal seperti itu. Ini termasuk mengenai harapan akan masa depan nanti ya, saya kalau tidak salah bercerita sama Mbak Lisa masih ingin kuliah lagi, masih ingin kemudian memiliki hidup yang jauh lebih baik begitu. Iya, jadi pada awalnya pada saat pertama kali ketemu dia mempertanyakan, "Aku habis ini gimana ya, Mbak?" Dalam arti dia tidak tahu, yang dia khawatirkan tentunya adalah keselamatannya dia, keselamatan keluarganya, orang-orang terdekatnya, apakah aku habis ini masih bisa selamat, apakah aku masih bisa menjalani hidup, itu awal-awal di pertama kali saya ketemu dengan dia Mbak Nitya. Tapi kemudian perlahan-lahan seiring dengan waktu itu dia mulai, ya udah deh kalau misalnya memang karirku sekarang sudah berakhir di sini, apakah kemudian aku bisa kuliah ya Mbak, habis ini kuliah hukum atau apa, itu terakhir kali dia sampaikan pada pertemuan kita terakhir sebelum saya jadi saksi ahli. Kuliah hukum ya, jadi benar-benar kemudian mencoba untuk mengambil suatu hikmah dari apa kondisinya sekarang, begitu ya Mbak? Betul, itu kekuatan kepribadian karakter yang luar biasa sekali dari Icat. Dan saya mengatakan sama dia satu-satu dilaksanakan dulu, ini belum selesai, nanti kemudian kita petakan lagi untuk masa depannya. Tapi itu sudah terbayangkan sama dia step ke depannya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Lisa sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mbak, selamat malam. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.
Informasi